Shalom semuanya. Puji syukur kita kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pertama-tama saya persilahkan kepada Kak Abraham untuk menyampaikan sambutannya. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, selamat malam. Pertama-tama mau perkenalan dulu. Saya Abraham, selaku Ketua Pemuda GKI Tanjung Belimbing. Mungkin teman-teman yang lain juga ada tahu. Pertama-tama yang kami hormati tim kunjungan dari Kopda GKI Malinau. Terima kasih untuk waktunya mau menyempatkan diri hadir untuk mengunjungi kami di sini. Beginilah kami, ini adalah ibadah ketiga kami secara offline ya, dan teman-teman juga emang baru 3 kali ini latihan, bukan 3 kali latihan, 3 kali tampil. Terus biasanya kami ibadahnya hari Sabtu, tapi karena setelah bernegosiasi besok katanya ada kunjungan lagi ya, ada kegiatan lagi, jadinya kita ibadah hari ini dan itu enggak masalah. Terus biasa kami hadir sekitar belasan, kadang 20-an orang, tergantung semangat dari teman-teman semua. Tergantung semangat dan adanya snack atau tidak mungkin. Terus apa lagi yang saya mau bicarakan? Itu aja mungkin. Selamat datang di tempat ini. Selamat melayani, biarlah kita bisa menjadi berkat satu sama lainnya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Semuanya ada sukacita? Kalau begitu mari kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian senada dengan surga. Kita angkat pujian ini sambil bertepuk tangan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia.
jiwa menyatu, nyanyian pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami datang tatamu, sembah puji namamu, nyanyian pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita semua berdoa, saya yang akan memimpin kita di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada malam hari ini, kami semua bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya, supaya ibadah ini bisa menjadi berkat bagi kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, inilah doa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita masuk di ruang kesaksian. Saya persilahkan untuk Komisi Pemuda Daerah untuk menyampaikan kesaksiannya. Cek. Oke. Shalom, selamat malam. Cek. Oke, ini kayaknya ketinggian. Oh, lirik lagu, bentar. Sorry, Oke, malam hari ini kami akan membawakan pujian yang berjudul Layak Dipuji dan Disembah. Karena apa kami mengambil lagu ini? Karena kami selalu memuji Tuhan. Iya, alasan simple, enggak dong. Karena kami setiap perjalanan Kopda di Sabuluan, di Mambulu, itu perjalanannya lumayan jauh. Dan kami baru pertama kali untuk sampai ke gereja itu atau jemaat itu sangat jauh, perjalanan sekitar 2 jam atau enggak 3 jam. Itu ke Sabuluan kemarin kami datang, kami membawa sukacita, membawa semangat untuk jemaat di Sabuluan, karena itu tugas kami untuk menyemangati pemuda-pemudi yang ada di Sabuluan. Puji Tuhan, kami sampai di sana dengan penuh sukacita, kami melayani di sana. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan pada malam hari ini, jangan cuma Kopda aja yang pergi jalan jauh-jauh untuk melayani Tuhan, amin. Pemuda Tanjung Belimbing juga, amin. Lebih keras, amin. Woo! Sama-sama kita tepuk tangan. Ya, yang tahu lagunya sama-sama ikut nyanyi ya. Layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran
bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Sama-sama. Hosana, amin Tuhan, Hosana, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan, kami layak memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana Tuhan, Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Kami tahu Tuhan, kekuatan-Mu sangat besar bagi kami ya Bapa. Penyertaan-Mu hampir di setiap jam, setiap detik, dimanapun kami pergi dan dimanapun kami berada. Kami berterima kasih Bapa. Kami sangat bersyukur kami memiliki-Mu ya Bapa. Hosana, Hosana, Hosana Tuhan. Hosana, Hosana Tuhan. Hosana Tuhan, Hosana, 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 layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, namamu besar termulia, namamu
Terima kasih. Puji Tuhan atas kesaksian yang telah disampaikan oleh dari kakak-kakak Komisi Pemuda Daerah. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saya persilahkan semuanya untuk berdiri. Kita naikkan pujian kemenangan terjadi di sini.
kepada Kak Beni, saya persilahkan. Mari kita berdoa. Kemenangan ada di sini ya Tuhan. Karena Engkau hadir bersama kami. Karena Engkau ada di hati kami. Engkau ada di dalam. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman ini menyirami hati kami, bertumbuh dan berbuah dan menjadi dampak di dalam kehidupan kami selagi kami masih muda ini. Di dalam nama Yesus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, pelayan-pelayan silakan duduk. Shalom. Ada semangat anak muda? Amin. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini ada generasi-generasi muda yang luar biasa, ya. Dan saya yakin di sini akan bertumbuh pelayan-pelayan yang dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Di dalam kesempatan ini saya mengajak kita membuka dalam Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11. Bagian firman Tuhan kiranya ini menguatkan kita semakin semangat dalam melayani akan Tuhan. Roma pasal 12 ayat 11, kalau sudah dapat anak-anak muda silakan katakan amin. Ya, silakan buka Alkitabnya, lihat mungkin di aplikasi HP-nya. Kalau tidak membawa Alkitab yang buku. Kalau sudah dapat kita akan membaca ini bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini berbicara tentang teruslah melayani Tuhan. Teruslah melayani Tuhan. Firman Tuhan ini juga berbicara merupakan satu kata perintah yang mengatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sebagai pemuda tentunya kita bukanlah anak-anak yang loyo-loyo, betul? Amin. Ini siapa namanya yang foto-foto? Martin Luther. Wah, ini namanya luar biasa sekali. Ini iya, tokoh reformasi yang mereformasi gereja Katolik menjadi gereja ada aliran Protestan. Jadi tentunya dia energik juga. Seperti dia tadi tadi kakak lihat sini kok tiba-tiba di sini sudah dia. Karena energik, ya kan? Jadi anak muda tuh lincah gitu. Harus lincah-lincah. Kakak mau beguling sudah besar perut. Oke. Karena anak muda penuh dengan energi, ya. Penuh dengan sukacita juga. Kalau anak muda tuh lesu, loyo, kira-kira cocok gak kita bilang anak muda? Enggak ya? Nah, anak muda pasti punya banyak energi dan harus identik dengan rajin. Amin. Harus identik dengan rajin. Di dalam mengikut Tuhan juga anak muda harus apa? Rajin. Rajin apa? Rajin melayani. Salah satu pelayanan yang kita lakukan adalah seperti melayani seperti di pelayan-pelayan altar, ya kan? Pemain tamborin yang luar biasa. Tepuk tangan dong, ya. Ini kayaknya tim untuk Natal juga ya. Pasti ya Bill ya. Sudah dipersiapkan baik-baik. Jadi sangat luar biasa anak-anak muda. Dan pelayanan apa lagi? Menyambut tamu. Apalagi multimedia, ya kan? Sekarang ini pakai multimedia, ya, ada Abo juga di situ. Jadi dia bisa menunjukkan teks lagu, dan itu sangat membantu sekali. Dan apalagi yang tidak kalah pentingnya, ya,
tim konsumsi. Ya kan, kalau Natal pasti ada panitia konsumsi, betul enggak? Siapa ketua panitia Natal nih? Ada ya? Abo. Dia ada panitia konsumsi enggak? Pasti nanti dipilih juga ya, ada ya. Jadi semuanya adalah pelayanan juga. Dan pelayanan ini jangan sampai kita menjadi kendor. Dan salah satu pelayanan yang sederhana, kita berpikir pelayanan itu saya nggak bisa khotbah, saya nggak bisa kayak Kak Nora, ya, saya nggak bisa kayak Kak Bil, ya kan, ya jelas nggak bisa lah, kamu kan bukan PKL. Kalau Kak Bil dia PKL. Jadi kadang-kadang kita berpikir, wah saya nggak bisa melayani nih. Ada pelayanan-pelayanan yang sangat luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita, dan jangan sampai kerajinan kita untuk melayani seperti ini kendor. Kadang-kadang kita lupa bahwa kesempatan kita untuk melayani itu Tuhan sudah kasih porsi loh. Benar? Amin? Makanya ketika diminta untuk melayani, harus siap. Amin? Kakak mau berbagi pengalaman. Kenapa kakak berbagi ini juga? Ya, selama kakak dari sekolah teologi, lalu sampai ke terjun di dunia pelayanan ini 13 tahun di daerah Malinau, kakak dihadapkan dengan tugas-tugas. Nah, salah satu tugas yang baru-baru ini yang kakak dipercayakan yaitu sebagai ketua komisi pemuda. Kakak merasa, saya nggak mau di situ, gitu nah, ya. Saya nggak mau di situ. Saya sukanya di pastoral aja, di penggembalaan. Karena kakak berpikir, saya mau buat apa? Saya nggak bisa buat apa-apa. Karena pendahulu-pendahulu saya sangat luar biasa, dan saya berpikir itu sudah cukup, mereka saja lagi lah gitu ya. Kita berpikir gitu, benar nggak? Pernah nggak kita punya pemikiran seperti itu? Misalnya ketua panitia Natal, dia aja lagi lah, tahun depan dia lagi. Atau ketua pemuda, dia aja lah, yang lain lah, jangan saya dulu gitu ya, benar ya? Kakak seperti itu. Jadi kakak berpikir, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa buat apa-apa. Lagian ini pandemi, nggak mungkin lah ada yang kita buat. Tapi suatu ketika Tuhan menegur. Kakak membaca bagian Alkitab, bagian di Keluaran, itu ketika Tuhan menetapkan orang Israel keluar dari tanah Mesir, apa kerjaan mereka dulu waktu di Mesir? 400 tahun lebih. Mereka kerjaannya apa? Abil? Kuli. Kerjaannya bangun pagi, ambil jerami, bikin batu bata, bikin bangunan. Bangun pagi, ambil jerami, bikin batu bata, bikin bangunan. Kerjanya ngangkut-ngangkut doang. Ya seperti binaraga. Cuma dimarah-marah. Kalau binaraga kan berotot-otot. Tapi hati-hati juga, ada binaraga yang KW. Ada yang jatuh. Mana? Bilang. Kalau Mongol bilang 1, 2, 3, bilangnya kan 4, capek. Ternyata KW, pertamanya kekar-kekar ya kan. Ya gitu, orang Israel dulu kuli, nggak ada skill yang lain. Kakak rasa memang mereka terbiasa. Tetapi apa yang terjadi waktu mereka dipanggil keluar dari Mesir? Mereka dipilih, kemudian ada tukang bikin tenda, kemah suci, kemudian ada tukang tempa emas, tukang ini, dan Tuhan di dalam firman Tuhan mencatat, mereka dikaruniakan kemampuan oleh Tuhan. Kakak berpikir mungkin juga itu tiba-tiba, ya kan? Kalau sudah tiap hari pada nguli aja kerjaannya, kapan dia punya kreativitas yang lain ya? Kalau kayak kita di sini nih, habis ibadah apa kerjaan kita biasanya? Ada yang nongki, ya kan? Ya kan, nongkrong di kafe, terus ada yang lanjut main game, ada yang ngambar di rumah, ya kan? Ada yang Ada yang chattingan sama ceweknya. Itu namanya belajar pacaran. Kalau anak SMP suka chatting sama lawan jenis, dia sedang belajar pacaran. Tapi itu cinta monyet ya, betul ya Billy ya? Billy sudah punya pasangan?
Nah, kakak ketua sudah? Sudah ya? Belum? Ya, jadi kayak gitu ya. Biasanya chatting-chattingan, apa semuanya itu pasang-pasangan untuk mencari pasangan. Nah, skill itu sudah Tuhan berikan. Tuhan berikan ketika kita siap. Ya, ketika kita sudah Tuhan tugaskan untuk pelayanan, Tuhan memampukan kita untuk bisa melakukan hal itu. Amin. Pasti bisa. Dan ketika kakak bilang, oke, Pak Ketua telepon dan kakak bilang, iyalah kayak gitu. Bayangkan itu, cuma bilangnya tuh iyalah gitu. Loh kok kayak loyo-loyo? Ya, iya, siap Pak Ketua gitu. Kayaknya berat hati. Tapi ketika kakak mengiyakan itu, langsung seperti ada suatu gerakan Roh Kudus yang memberikan ide-ide. Kayak di download gitu loh. Ya kan kalau download film ya kan cheat langsung masuk gitu ya. Langsung wah ini masuk 100% ya kan. Apalagi jaringan bagus. Tiba-tiba Tuhan memberikan kemampuan dan hikmat. Sehingga kakak bilang aku siap. Ya kan? Demikian juga kita, tentunya kita pasti ketika Tuhan tetapkan kita untuk melayani, pasti kita diberikan kemampuan dan pasti kita siap dan pasti mampu. Amin. Ini hal yang luar biasa ketika kita Tuhan panggil untuk melayani. Suatu ketika mungkin kita tidak bisa lagi melayani. Ada beberapa kasus selama kakak pelayanan, orang ini selama hidupnya jauh daripada Tuhan. Dari sekolah minggu jauh daripada persekutuan sekolah minggu. Remaja jauh dari persekutuan remaja. Ini ada anak-anak remaja ya luar biasa ya, tepuk tangan dong. Di beberapa tempat kami datangi, ada anak sekolah minggu juga ikut untuk ibadah pemuda, saking semangatnya. Termasuk ini ya adik nih ya. Itu luar biasa, saking semangatnya. Memang itu panggilan Tuhan. Jadi kalau orang mau beribadah siapa yang larang? Betul? Amin? Jadi kalau ada orang mau beribadah jangan dilarang. Kemudian ketika Tuhan panggil, jadi orang ini dia katakan ceritanya adalah dia sudah berkeluarga, sudah pokoknya punya menantu, punya cucu gitu. Kemudian tiba waktunya Tuhan mau memanggil oleh penyakit. Waktu itu penyakitnya tumor paru-paru dan memang seumur-umur hidupnya kebiasaan merokoknya memang tidak bisa dikurang-kurangi. Jadi memang pengaruhnya ke paru-parunya dia. Dan lalu selama 3 bulan dia mengalami sakit, penderitaan yang sangat berat sekali, sudah berobat ke luar negeri, Malaysia maksudnya. Jangan pikir ke Singapura ya. Jadi enggak sembuh juga. Sampai satu titik dia sadari Tuhan sedang menegur dia. Lalu dia katakan, Pak Pendeta saya minta maaf karena tidak pernah datang ibadah. Saya minta maaf karena saya tidak pernah mau melepaskan juga kebiasaan saya, dia katakan. Kalau saya sembuh, saya mau pergi ke depan gereja, saya mau kesaksian, saya mau melayani Tuhan dengan beribadah, dia katakan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan sudah memanggil, Tuhan katakan cukup. Jadi sampai meninggal dia tidak pernah bisa mewujudkan kerinduannya untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah katakan cukup. Waktu yang panjang sudah saya kasih, kamu enggak pakai. Ada juga satu kisah, seorang pemuda. Ini tidak sempat sampai kepada usia 50 atau 60. Tapi waktu muda diajak sama teman-temannya. Ayo ibadah, ayo ibadah. Ayo ibadah, entar nanti. Lalu apa yang terjadi? Suatu ketika dia kecelakaan. Tidak ada kesempatan lagi untuk dia sempat untuk mencoba melayani Tuhan. Seandainya kita seperti itu, kita diberikan waktu, jangan tolak. Amin. Amin. Pelayanan itu sangat sederhana, yaitu datang beribadah saja itu sudah pelayanan. Betul ya? Kita hadir saja di ibadah ini, di gereja ini, itu sudah merupakan pelayanan. Coba aja salah satu teman kita enggak datang. Siapa tadi namanya? Martin Luther enggak datang ya.
Apa yang terjadi? Mana ya Martin, kita cari ya kan, kok dia nggak ada, kayak gitu. Tentunya kita mulai gelisah, mana sih ini, mana sih itu, ya kan? Apalagi kita bisa kenal sekali ini, karena berapa aja kalau maksimalnya itu Kak Nur 20 ya. Nah itu enggak susah ngapal 20, di sekolah aja 40 satu kelas ya kan. Itu sudah dihafal juga. Jadi kehadiran kita jangan sampai kendor. Pelayanan untuk hadir saja jangan sampai kendor. Amin. Apalagi pelayanan-pelayanan yang lain. Nah, pelayanan yang berikutnya adalah memberitakan Injil. Wah Kak, aku bukan penginjil. Aku enggak kayak Kak Bil, ya kan? Yang sekolah teologi ya. Oh jangan kita pikir kita enggak bisa menjadi penginjil, memberitakan kebenaran. Kita bisa memberitakan kebenaran dengan mengajak saja, mengajak teman-teman kita, mengajak hadir. Yuk pergi pada yuk. Ada tim musik loh, keren-keren, ya kan? Tim musik ini nanti untuk Natal juga ya Kak Bil ya? Ya amin ya. Tepuk tangan dong, hebat ya. Memang kalau anak remaja itu luar biasa sekali. Kakak pengalaman membentuk remaja, wah luar biasa sekali. Mereka akan jadi pionir-pionir yang luar biasa di gereja. Mereka akan kembali lagi akan mencetak pemusik-pemusik yang berikutnya. Jadi pelayanan ini jangan sampai hilang, yaitu mengajak. Jadi pelayanan itu bukan sekedar, oh saya nggak bisa tamborin, aduh aku malu jadi MC kayak gitu ya kan. Aku grogi, ya kayak kakak yang MC tadi, wah luar biasa ya. Adek masih ya? Sudah SMA? Ah ya. Jadi masih muda tapi sudah luwes dan energik ya kan. Aku nggak bisa kayak gitu, aku tipenya pemalu kayak gitu. Ya kalau pemalu jadi dirihen aja karena tukang palu. Lebih pede lagi. Jadi kadang-kadang kita berpikir aku nggak bisa, kita bisa dengan mengajak saja. Ketika kita menyampaikan ajakan kita, yuk kita pergi beribadah, yuk kita ibadah, maka ada penyertaan Tuhan, firman Tuhan mengatakan aku akan menyertai kamu. Kalau kita tidak antar panggilan kita, panggilan Injil kita, jadi mengajak seseorang itu adalah penginjilan juga, itu pelayanan juga, di samping pelayanan-pelayanan yang lain. Nah ini jangan sampai kendor. Hal-hal yang membuat kendor ada enggak? Betul, Kak Nora, ada enggak yang membuat kita kendor pelayanan? Banyak banget ya. Kami dua Kak Nora ini pernah curhat-curhatan juga soal pelayanan. Ya biasalah, Kak Bil juga ya. Pasti ada masalah-masalah. Kadang-kadang itu bisa membuat kita, aduh aku malas deh melayani. Kadang-kadang ada juga hal yang membuat kita malas melayani, yaitu ketika kita tersinggung. Ya kan, tersinggung, ngambek kayak gitu ya kan, merajuk, malas aku melayani. Kakak tuh selalu gini-gini gitu-gitu ya kan, baperan kayak gitu ya kan. Sedikit aja langsung bawa perasaan kayak gitu, nangis. Habis itu ngajak teman-teman, gak usah kita pergi ibadah. Sudah gitu yang diajaknya tuh 10 lagi, sisa 10 aja. Baru temannya 10, sisa 10 aja pemuda di sini. Jangan kayak gitu. Harus kita semakin semangat. Apapun yang terjadi, ingat. Hanya iblis yang membuat kita jauh dari pelayanan kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mulai ngambek, malas aku pergi ibadah. WA temanku, jangan kau pergi ibadah. Sama-sama kita marah dia. Ya kan, baperan itu biasanya jangkit. Dia pasti ngajak orang yang enggak tahu apa-apa untuk ikut-ikutan, betul enggak? Kakak pernah juga digituin, pernah juga gituin orang, tapi itu enggak bagus. Kakak mau kasih tahu, kalau sesuatu yang menjauhkan kita dari pelayanan, baik hadir dalam persekutuan, melayani Tuhan, pergi ibadah, itu pasti pekerjaan setan. Jangan mau ikuti. Ketika kita mau bersekutu, ketika kita mau memuliakan Tuhan, jangan biarkan setan ambil alih dan membuat kita kendor dalam melayani Tuhan. Banyak hal itu. Kadang-kadang kakak gini aja, kunjungan ini aja, kakak berpikir, aduh ini jemaat keberapa sudah Pak Sekretaris? 14.
masih ya kami dalam tahun periode ini kami berbeda. Kami mulai dengan belusukan. Jadi kami telepon, siap enggak? Ya, masuk. Kalau biasanya kami kumpul per sentral-sentral untuk sosialisasi, tapi untuk kali ini enggak usahlah terlalu sosialisasi. Yang penting kita tuh pertama bisa hadir sama mereka, fellowship sama mereka. Udah itu sudah sangat membuat kami dekat sekali dan bisa melayani seperti itu. Jadi kadang-kadang saya berpikir, wah kalau jalan terus kayak gini capek juga, lelah juga berpikir. Jadi ini masih 46 lagi yang harus kami kunjungi. Saya berpikir, wah Tuhan, kenapa juga saya bikin program begini ya? Tapi itu kan visi dari Tuhan, amin. Visi dari Tuhan, visi. Seperti ada visi ini, dibikin jemaat yang memberitakan Injil, lalu kadang di tengah jalan, sepertinya nggak ada penginjilan deh, kayak gitu. Lalu kita mau berhenti saja, udah ganti aja temanya, visinya. Kadang-kadang kita kayak gitu, ingat, itu kerajinan yang mulai kendor. Jangan pikir adik-adik aja yang punya atau siapapun di tempat ini yang punya rasa itu. Kakak sendiri punya rasa itu. Karena memang setiap hari kita dicobai untuk berhenti melayani Tuhan. Amin. Makanya firman Tuhan ini muncul, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Biarlah rohmu menyala. Amin. Harus menyala. Oh mau ibadah malam Jumat. Malam Jumat ya betul. Jumat malam. Malam Jumat jadi kayaknya horor-horor gitu. Jadi ada ibadah Jumat malam, iya semangat kayak gitu. Kalau perlu besok kita ibadah lagi, karena itu ibadahnya Kopda, malam ini ibadahnya kita. Enggak, bercanda ya. Jadi semangat, kapanpun ada ibadah ikut. Jangan sampai kita, udah hari Minggu kemarin kan ibadah, masa Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat mau ibadah lagi, ya kan? Cukup satulah seminggu, ya kan? Kalau kita lihat di Keluaran malah cuma 3 kali aja laki-laki pergi ibadah, ya. Kalau enggak percaya baca ya, baca. Makanya kakak enggak kasih alamatnya supaya kalian baca semuanya. Cuma 3 kali setahun saja orang Israel disuruh pergi ke Bait Suci atau kemah pertemuan. Kalau mau ikuti, ya mungkin ada yang jarang-jarang itu alkitabiah sekali. Datangnya Natal, Paskah, sama nikah. Bukan pernikahan apa, sama ya 1 kali lah, satu minggu, 1 kali lagi ibadah. Tetapi kita tidak seperti itu. Ketika Tuhan Yesus hadir, jemaat mula-mula hampir setiap hari, bahkan setiap hari dikatakan mereka berkumpul untuk beribadah. Di situ pelayanan yang luar biasa. Jadi jangan jauhkan diri kita. Biarlah rohmu semangat melayani Tuhan. Untuk hal-hal yang lain gimana Kak? Gimana? Kita bisa atur. Kak Bil punya waktu dikasih Tuhan berapa satu hari? 24 ya? Kakak 24 lebih 1 menit. Enggak mungkin. Kita tetap punya 24 jam masing-masing. Amin. Dan kita manfaatkan itu sebaik-baiknya. Harus ada doa bersama-sama dengan Tuhan. Ada yang punya saat teduh di sini setiap hari? Saat teduh, ya angkat tangan saja, enggak usah takut. Anak Tuhan harus berani. Nah, angkat tangan ya. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini kita sebagai anak Tuhan juga harus pelayanan. Satu lagi, kakak lupa. Ini sangat penting sekali. Jadi saksi hidup di dalam Kristus sampai mati. Jadi orang Kristen sampai mati. Amin. Makanya kakak suka minta, ayo angkat tangan siapa yang saat teduh. Sering kita jadi malu di gereja untuk mengangkat tangan bahwa saya paling rajin. Bukan paling rajin, saya rajin setiap hari saat teduh. Kita pun di gereja malu. Betul? Betul. Malu karena mungkin kita kayaknya rajin banget dan dibilang, sok suci gitu, bener?
Kadang-kadang kita kayak gitu. Bayangkan di gereja kita malu menjadi saksi kehidupan Kristus. Apalagi di luar. Ya. Lagumu lagu apa? Enggak dikenal. Layak dipuji. Lagu apa? Orang kita tuh lagu apa ya? disalib. Kakak bingung mau cari lagu dunia karena jarang sudah, enggak pernah malah mau terlalu mengikutinya. Karena lagu rohani merupakan identitas kita. Amin. Kadang-kadang kita tuh di luar kita jadi bunglon, tidak menunjukkan kekristenan kita. Harus tetap menunjukkan kekristenan kita. Baik gaya hidup, gaya bicara kita, biar bagaimanapun tetap tunjukkan kekristenan. Karena kebetulan kita di sini sebagai dikatakan tuan rumah. Amin. Di Malinau ini. Seorang tuan rumah kalau ada tamu lalu dia suka-suka dalam rumah kita, apa yang kita rasakan? Pasti kita mau kasih tahu, kasih tinggal aja sepatunya di luar. Atau kita kasih tanda ya kan, sepatu sandal kita susun di luar. Makanya pernah kakak masuk di kios, sepatu sandal semua di luar. Jadi kakak masuk nih, buka sandal atau buka sepatu? Atau pakai aja? Tapi pas kakak buka sandal, injak pasir-pasir. Waduh, ini kios nih gimana sih? Sepatu bertumpuk di luar menandakan bahwa kalau masuk ke dalam sini harus buka sepatu, tapi kok pasir banget. Ya kan tak konsisten namanya. Jadi maksudnya tuan rumah itu akan punya aturan, benar ya? Jadi kita perlu menunjukkan juga sebagai identitas kita. Orang-orang Kristen jangan malu. Dan dalam hal ini kakak mau katakan jangan sampai kita menjual Kristus. Jangan sampai kita menjual Kristus. Hanya gara-gara pekerjaan, gak naik pangkat, nanti orang bilang kamu jual aja Yesus, masuk agama yang lain, nanti nanti kalau kamu ikut saya, kamu dapat pekerjaan. Atau karena, aduh, gak dapat jodoh sudah nih, udah deh sembarang aja, yang penting manusia lah. Entah agamanya terserah lah, yang penting lakulah saya. Jangan seperti itu. Amin. Tetap bertahan dengan iman kita. Jangan kita jual. Mentang-mentang nggak ada jodoh mau cari teman hidup yang di luar Kristus. Jangan seperti itu. Kalau berteman, tetapi tunjukkan kekristenan kita dimanapun kita berada. Kakak sungguh luar biasa melihat orang-orang yang luar biasa. Bahkan artis-artis Hollywood menunjukkan bahwa mereka beriman di dalam Kristus. Dan mereka menunjukkan dengan garis ini mereka jalan ke depan. Dan entah orang mau bilang apa, entah orang di sini mau bilang apa, tapi dia mau katakan, saya tetap percaya Yesus sampai mati. Anak-anak di sini, anak-anak muda di sini mau percaya Yesus sampai mati. Amin. Itu juga pelayanan. Jangan sampai ini kendor. Jangan sampai ini kendor. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala dan melayani Tuhan. Siapa yang mau melayani Tuhan angkat tangannya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mau melayani Tuhan dengan kehidupan kami, dan jangan sampai kerajinan ini kendor. Karena iblis datang untuk membuat kami kendor dalam mengikut akan dan mengiring akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami dengan limpah berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, seperti tadi sudah kami komunikasikan juga bahwa habis ini kami akan berkenalan pengurus Kopda yang periode ini. Ya, saya dipercaya untuk periode ini sebagai ketua Komisi Pemuda, suatu pelayanan yang tentunya sangat baru bagi saya. Dan seperti kesaksian tadi, memang hikmat dari Tuhan saja. Dan setiap pelayan-pelayan baik PKL, Wakil Gembala, Pak Gembala, dan semua teman-teman sekalian juga, pasti hikmat dari Tuhan memampukan kita semua, terutama juga kakak ketua pemuda ya, luar biasa Kak Dr. Abraham. Ya, walaupun punya rencana-rencana, tapi Tuhan kasih kesempatan dalam melayani, Tuhan pasti memampukan, pasti semangat terus. Oke, dalam periode ini kami punya program-program, dan di periode ini kami
menyebut diri kita sebagai anak-anak muda, yaitu The Angelos. The Angelos itu adalah sebutan yang saya mau berikan bagi kita anak-anak muda. Artinya adalah utusan Allah. Ya, lanjut. Ya, next. Ya. Nah, itu dari bahasa Yunani artinya utusan Allah atau pembawa pesan Allah. Jelas. Anak-anak Kristus, anak-anak Kristen pembawa pesan Allah, Yesus Kristus. Selanjutnya, siapa itu The Angelos? Adalah kita semua juga. Makanya dalam pelayanan ini kami tanya, bisa enggak ada yang pelayanan di sini? Bisa, bilang kakak ketua, dan inilah mereka yang melayani tadi, dan kita semua adalah The Angelos. Tepuk tangan dong. MC-nya luar biasa, singernya luar biasa tadi. Itu juga mitra-mitra The Angelos. Jadi suatu waktu ada kegiatan-kegiatan, kami akan merekrut yang lokal-lokal aja, nggak perlu kami kumpul dari sana sini, karena kita mau mengembangkan talent-talent yang ada. Oke, visi melayani dan menjadi terang. Ini merupakan visi kita. Anak-anak muda semangat melayani. Karena melayani dari muda pasti melayani sampai tua, sampai kapanpun. Kami punya pengalaman seperti itu, mau melayani dan terus mau menjadi terang juga. Itu kami mau bawa kepada anak-anak muda. Visi kita dicapai dengan misi-misi yang ada, yaitu yang pertama, lanjut. Generasi yang teguh dalam Kristus, untuk mencapai pelayanan, mencapai jadi terang, menjadi generasi yang teguh dalam Kristus yang tadi kakak khotbahkan, terus jadi orang percaya, beriman kepada Kristus sampai mati, berakar dengan firman Tuhan saat teduh, saat ibadah, saat persekutuan itu penting, dan hidup seperti Kristus. Amin. Lanjut, yang kedua, melayani dengan setia. Nah, hati yang mau melayani, dimulai dari hati yang mau melayani, digerakkan oleh Roh Kudus. Dan kita ada juga pembinaan pelayanan, pelayan-pelayan itu sudah tentunya dilaksanakan di gereja-gereja. Itu sudah otomatis kita lakukan bersama-sama, seperti Kak Bil membina pelayan-pelayan, Kak Nora, Pak Gembala, semua. Dan semua ketua pemuda sebagai koordinator di Angelos di setiap SPJ, ya. Jadi kita semua mitra ini, semua pemuda GKI Remaja yang tergabung dengan pemuda di daerah Malinau adalah anggota di Angelos. Lanjut, yang ketiga, menjadi pembawa terang Kristus, wajib dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Lanjut, membawa gereja kepada generasi yang terhilang. Ini menjangkau yang tidak setia. Street praise, ini kalau kondisi pandemi sudah aman, ini kami sampaikan di setiap SPJ. Kalau ada teman-teman yang nggak mau ibadah dan kerjanya nongkrong-nongkrong, kasih tahu sama kami, coba kita layani bersama. Nanti pas ada waktunya, kami bermitra dengan ketua pemuda dan pengurus pemuda setempat, akan mengunjungi mereka di lokasi mereka suka nongkrong-nongkrong dan tidak ibadah, itu dibuat ibadah di situ, kayak gitu. Itu program yang kami mau bawa juga, dan itu sangat bergantung dengan komunikasi dengan SPJ yang ada. Oke, lanjut. Oh ya, di bidang organisasi, setiap Sepda diwajibkan untuk mengadakan pendataan anggota-anggotanya. Ya, ini kewajiban kita, karena pendataan ini adalah permintaan dari daerah, ketua daerah kita. Ya, paling lambat bulan November lah. Jadi kalau bisa dikirim lewat grup, boleh langsung ke nomor kami untuk apa? Untuk minta belangkonya boleh, dan kemudian mengirimkan nama-namanya sesuai dengan lewat PDF juga enggak apa-apa. Oke, selanjutnya di bidang pelayanan, mengembangkan kepemimpinan key person melalui pelatihan dan kepemimpinan dan organisasi. Ya, ini juga pelayanan secara khusus untuk pemimpin-pemimpinnya. Jadi ada kegiatannya juga. Jadi siapa yang mau tergabung dalam pelayanan ini boleh bergabung. Biasanya itu pengurus-pengurus pemuda, ketua dan pengurus-pengurusnya sama PKL dan pembina boleh bergabung. Dan nanti mungkin ke depan, tahun depan mungkin baru kami rancangkan kegiatannya lagi. Tahun ini sempat kami buat
dan beberapa saja yang berkumpul, tapi mudahan ke depan kita bisa buat lagi kegiatan ini untuk latihan dan pelayanan ini bisa ada. Lanjut, membangun dan memberdayakan pelayanan pemuda dalam semua arah. Ya, ini semuanya kita rangkul, baik gembala, wakil gembala, semua teman-teman, bahkan PKL sekalipun. Ini adalah satu pelayanan yang kita lakukan bersama-sama, satu tujuannya untuk kemuliaan Tuhan, membangun generasi pelayan Kristus. Amin. Oke, lanjut. Membangun sistem komunikasi dan jaringan pelayanan pemuda di era digital. Ya, makanya hampir kami pelayanan saat ini komunikasi saja, komunikasi dan komunikasi. Jadi tanpa komunikasi kita nggak tahu apa-apa. Makanya kalau ada apa-apa hubungi saja kami. Masalah apa saja, masalah tentang pelayanan, coba sharing sama kami boleh. Dan itu makanya juga ada wakil gembala, ada Pak Gembala, buka komunikasi kepada hamba-hamba Tuhan kita. Kalau ada pergumulan-pergumulan, silahkan, kami juga terbuka untuk apapun untuk pelayanan-pelayanan ini. Jadi komunikasi sangat penting bagi kita dalam pelayanan. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan hari-hari besar dalam tahun ini diadakan di jemaat masing-masing dan diatur masing-masing, ya. Dan selanjutnya juga sesuai dengan keputusan konferensi daerah, kami tidak cantumkan lagi di sini, yaitu tentang setoran-setoran itu ya selama pandemi ini enggak apa-apa lah. Tapi kalau kita sudah mulai berkegiatan, kalau sudah ada, sudah bisa terisi kas kita, ya silahkan. Jadi ini tidak kami paksakan juga harus seperti ini, padahal kenyataannya nggak ada ibadah gitu ya. Ya, jadi ini disesuaikan saja dengan kondisi Sepda setempat. Demikian juga kalau besaran setoran itu menurut kita, wah ini terlalu gede nih, pemasukan kita setiap ibadah aja terlalu nggak seimbang dengan tabel itu. Silakan hubungi kami dan kita bicarakan seberapa yang kita sanggup, begitu. Jadi kami membuka komunikasi ini dan puji Tuhan dalam periode ini untuk penggajian BKH-nya ditangani oleh daerah. Makanya untuk setoran-setoran ini semua hanya untuk pelayanan kami keliling-keliling ini. Dan semua operasional itu untuk pelayanan seperti ini. Jadi setoran-setoran itu kebanyakan terpakai untuk operasional. Dan memang ada kewajiban air dan listrik di rumah dinas, itu saja. Sisanya untuk pelayanan seperti ini. Nah, saya mau jelaskan ini supaya kita paham mau dipakai di mana sih kayak gitu. Dan kemudian juga salah satu pemasukan juga yaitu ketika berkunjung adalah persembahan waktu perkunjungan memang sebagai salah satu sumber dana pemasukan untuk operasional Kopda juga. Ya, jadi ini memperlancar pelayanan yang kami lakukan untuk belusukan ini. Ya, kami masih dari utara dan sekarang sampai di sentral ini juga, di sentral Pelita Kanaan. Nanti mungkin tahun depan baru kami akan merambah ke sentral yang di sebelah Hulu Malinau sana dan KTT. Jadi kami memang ditopang sekali dengan doa dan pendanaan ini. Jadi pelayanan ini pendanaan ini semuanya kami pakai untuk operasional seperti ini. Ya, itu kami sampaikan pada kesempatan ini. Oke, ada lagi? Ya, kalau pelayan-pelayannya untuk periode ini kami sedikit saja dan saya sebagai ketua merangkap sebagai bidang ibadah, konseling, pembinaan dan kerohanian. Selanjutnya sekretaris Saudara Janli selain sebagai sekretaris dia juga sebagai desain grafis, kreatif dan humas, ya. Silakan berdiri Bapak Janli. Ya, Bapak Janli, kenapa sih? Terima kasih. Bapak Janli sudah berkeluarga, 3 anaknya dan berdomisili di Kaliamok. Ya, puji Tuhan dia bergabung sama kami juga di periode ini. Selanjutnya, nah ini bendahara kita yaitu Saudari Gebi, koordinator usaha dana.
sebagai koordinator usaha dana juga. Silakan berdiri Kakak Gebi. Ya. Boleh hubungi dia tentang apapun, mau salah keuangan boleh tanya dia. Dan dia sekarang ini sedang menempuh pendidikan kuliahnya di S2. Dia mungkin tahun depan akan tatap muka ya, kalau enggak berhalangan. Ya, belum menikah, dia belum menikah. Ya, yang belum yang sudah tadi ya yang bapak-bapak lah. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu yang sudah juga, Kak Billy. Ini Bapak Kak Billy. Silakan Kak Billy. Juga sudah Bapak, ya. Kak Billy merangkap sebagai pelayan bidang pelayanan, event organizer, seni dan kreativitas. Jadi ke depan kalau ada lomba-lomba pelayanan, kemarin ada ya lomba akustik sama tamborin, ya. Jadi kapanpun dapat informasi itu, nanti kami harap di sini juga bisa berpartisipasi ikut. Nah, Kak Billy ini sudah menikah, punya anak 3, tinggal di Pelita Kanaan. Oke, selanjutnya ini Kak Bob, dia bidang multimedia, iklan, publikasi, kreatif, dan olahraga. Silakan berdiri Kak Bob. Ya. Kak Bob sudah menikah juga. Ya, kami kumpulan bapak-bapak sebenarnya. Iya, jadi punya istri dan punya anak 2 ya Kak Bob ya. Oke, kami dalam pelayanan ini selalu ditemani dengan teman-teman yang sangat setia. Ya, salah satunya Sherly, silakan berdiri Sherly. Ya, dia kerja di SMTK sebagai guru SMTK. Dia belum menikah juga. Jadi dia pekerja daerah juga. Lulusan STT Jeffrey ya, kenal Billy ya? Ya, senior dia. Oke, kami ditemani juga Kak David. Ya, silakan berdiri Kak David. Ya, Kak Sherly dan Kak David ini biasa kami ajak sebagai penyanyi atau singer kami, karena kami yang bapak-bapak ini terlalu keras suara kami. Pas nyaring lalu fales. Ya. Oh ya, ganti layarnya. Oh ya. Ya, silakan catat ini nomor saya, bisa WA, SMS, dan hubungi. Nah, ini silakan di follow di Angelos New Instagramnya. Nanti kita bisa bagi kata-kata apa namanya tuh Bel? Kata-kata motivasi. Kak Billy pegang Instagram, Kak Bob juga pegang Facebooknya di Angelos Kopda. Silakan follow aja, nanti di follow back pasti. Jadi di situ kita bisa lihat kegiatan-kegiatan juga yang bisa diposting di media sosial. Ya, seperti itu mungkin yang perkenalan kami. Ada yang mau ditambah dari teman-teman? Pas ya, oke. Oh ya, Natal. Untuk tema Natal sudah di-share di grup ketua pemuda ketua pemuda ya, sudah dapat ya Kakak Abramnya. Ya. Untuk latarnya silakan terserah mau dibikin gambar apa saja, silakan. Gambar pohon terangka, gambar kakak kan enggak apa-apa juga. Enggak nyambung kalau kakak. Ya, jadi temanya sudah ada. Kalaupun di sini sudah punya tema sendiri seperti yang pernah kita bahas, enggak apa-apa. Jadi kita fleksibel saja, kita enggak membatasi kreativitas anak muda. Amin. Karena anak muda ini punya kreativitas. Kak, kami mau temanya lain, enggak boleh ya? Nanti di penjara. Enggak akan di penjara kalau kita bertema yang lain. Nanti dihukum Tuhan, berdosa kah? Enggak berdosa juga kalau tema kita beda. Amin. Semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Sukses dan semangat. Oke, itu aja perkenalan kami. Dan kakak kembalikan lagi kepada MC-nya dan pelayan-pelayan di Tanjung Belimbing. Shalom.
Selanjutnya, kantong persembahan akan dijalankan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian NKI 234, Hitung Berkat-Mu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul berat, hilanglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat malaikat sertamu, dan sepanjang jalanmu menghiburmu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Selanjutnya saya persilahkan untuk Kak Abraham menyampaikan pengumuman. Shalom. Ayo lagi. Minta tepuk tangannya yang luar biasa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Kak Beni untuk firman Tuhan yang sudah diberikan bagi kami. Terima kasih juga untuk teman-teman yang melayani musik, WL, terus tamborin, multimedia, bawa persembahan, dan semua teman-teman yang hadir di sini. Kami mengundang teman-teman, adik-adik semuanya untuk ibadah lagi di hari Sabtu. Kembali hari Sabtu kita minggu depan, acara ibadah kita seperti biasa. Ayo kita hadir sebanyak-banyaknya, bawa teman-teman yang lain. Terus apa lagi ya yang mau pengumuman? Ada tambahan nggak, Kak Nora? Untuk yang lainnya? Oh iya, habis ibadah ini teman-teman pemuda kita bertahan sebentar. Ada yang mau kita omongkan? Jadi nanti jangan pulang dulu. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, kini saatnya kita telah tiba di penghujung ibadah kita. Sebelum mengakhiri ibadah kita dengan doa,
Mari kita semua menaikkan pujian sampai akhir hidupku. Semuanya dipersilahkan untuk berdiri. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan hati yang bersyukur. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Doa penutup sekaligus doa persembahan saya persilahkan Kak Bill.
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, seperti pujian kami ya Bapa, itulah kerinduan hati kami. Kami mau mengikut Yesus sampai akhir hidup kami. Kami mengucap syukur ya Bapa oleh firman-Mu pada hari ini yang telah menguatkan iman, supaya mengendorkan iman kami, semangat kami dalam mengikut Tuhan. Bapa, walaupun kami tidak punya banyak talenta, kami hanya punya 1 dan 2, atau mungkin kami tidak bisa bernyanyi dengan baik, tapi kami punya hati untuk datang beribadah kepadamu. Bapak, kami mengucap syukur untuk segala talenta yang Tuhan sudah berikan. Bapak, kembangkan talenta-talenta kami, supaya kami semakin giat untuk melayani-Mu sampai akhir hidup kami. Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama yang lain. Hamba-Mu meminta pertolongan Roh-Mu yang menyertai kami sepanjang sepekan ke depan ini. Bantu kami untuk semakin mengasihi-Mu, taat akan perintah-Mu sampai akhir hidup kami. Bapa, kami juga mengucap syukur untuk setiap pemberian yang telah diberikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi yang telah memberi. Tuhan berkati dalam pendidikan mereka, dalam pergaulannya, dan dalam kesehatan keluarga. Tuhan memberkati. Bapak, kami ucap syukur juga untuk setiap teman-teman yang datang hadir di tempat ini. Kami percaya mereka datang tidak seperti mereka pulang nanti. Mereka membawa hal-hal baru, firman yang baru yang mengubah hidup mereka. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk persekutuan ini. Ibadah ini kami tutup hanya dalam satu nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajaib. Haleluya. Amin. Semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Baiklah, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Kami dari tim pelayanan mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.